Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Maria Rosalia Meoneto dari kelas 10 IPS 2 akan melaporkan hasil kerja makalah saya dengan judul Peran Utama Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Regina Pacis Bajawa. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kemudahan sehingga saya bisa menulis makalah ini hingga selesai. Tanpa bantuannya, saya tidak mungkin menyelesaikan makalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi persyaratan kenaikan kelas. Selain itu juga untuk menambah wawasan tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Regina Pacis Bajawa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan. Saya menyadari bahwa makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang diberikan akan saya terima untuk memperbaiki. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Di bab pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Di bab kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi tentang peran utama komite sekolah, peran serta guru dan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan, prinsip mekanisme kerja, pengawasan dan keanggotaan dari komite sekolah, dan yang keempat saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pembentukan komite sekolah. Lalu di bab ketiga saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Latar belakang dari komite sekolah adalah pendidikan yang berkualitas dapat menimbulkan suatu masyarakat sekolah yang demokratif. Dalam hal ini, muncullah suatu pemikiran ke arah pengolahan pendidikan yang memberi leluasa kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Kondisi ini dinamakan era manajemen berbasis sekolah atau MBS yang harus meliputi kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan mewujudkan masyarakat sekolah yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan, komite sekolah harus memberikan masukan-masukan dan rekomendasi yang sesuai dengan pemasukan dan kebutuhan sekolah. Hal yang seringkali dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah antara lain kurikulum dan program belajar. Hal ini perlu diperhatikan agar kemampuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan. Saya mengambil makalah ini karena ingin meningkatkan mutu pendidikan di SMA Regina Pacis Bajawa melalui komite sekolah. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari makalah ini. Yang pertama, apa peran utama dari komite sekolah? Yang kedua, apa yang akan dilakukan guru dan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Regina Pacis Bajawa? Dan yang ketiga, apa tujuan dan fungsi dari komite sekolah? Selanjutnya, tujuan dari makalah ini adalah sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Regina Pacis Bajawa. Lalu, di bagian kedua ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran utama komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang ada di lingkungan sekolah dan berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, sarana, dukungan, dan pengawasan pada tingkat suatu pendidikan atau sekolah. Lalu yang kedua, peran penting orang tua dan guru dalam peningkatan mutu pendidikan. Dari orang tua yang pertama, menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Contohnya adalah dari fasilitas belajar yakni meja belajar, kamar belajar, lampu belajar, handphone untuk membuka internet, dan laptop.
Dengan fasilitas yang ada, maka anak-anak akan semakin betah untuk belajar di rumah. Lalu yang kedua, memberikan buku dan alat tulis. Buku merupakan salah satu sumber belajar. Selain buku ada juga handphone dan lainnya. Semakin banyak sumber belajar yang mereka dapat, maka semakin banyak juga pengetahuan yang mereka pahami. Lalu yang ketiga, memberikan jadwal belajar kepada anak. Selain belajar di sekolah, anak juga perlu belajar di rumah. Belajar di rumah merupakan kebiasaan yang perlu ditanam pada anak. Lalu yang ketiga, memberikan jadwal belajar kepada anak. Selain belajar di sekolah, anak juga perlu belajar di rumah. Belajar di rumah merupakan kebiasaan yang perlu ditanam pada anak. Orang tua dapat membantu anak dalam pembuatan jadwal belajar secara teratur. Selain jadwal yang dibuat, orang tua juga harus mengawasi anaknya belajar. Lalu yang terakhir, mengecek anak apakah sudah mengerjakan tugas atau belum. Rata-rata anak sekolah tidak belajar jika tidak ada PR. Mereka hanya belajar saat ada PR saja. PR bermaksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan materi peserta didik. Lalu peran dari guru yang pertama, guru memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran bersama siswa. Keadaan tersebut, kedudukan guru sangat tidak dapat digantikan dengan apapun. Maka dari itu, dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan penting sebagai informator, organisator, dan motivator. Lalu berikutnya, ada prinsip, mekanisme kerja, pengawasan, dan keanggotaan dari komite sekolah. Yang pertama, prinsip dan mekanisme sekolah sendiri adalah sebagai sarana gerakan bersama peduli pendidikan. Yang kedua, keanggotaan dan pengurusan komite sekolah. Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur yang ada di dalam masyarakat. Di samping itu, unsur dengan guru atau yayasan ataupun lembaga penyelenggaraan pendidikan sangat penting. Anggota komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen sebagai yang pertama, perwakilan orang tua atau wali peserta didik. Yang kedua, tokoh masyarakat seperti RT dan RW. Yang ketiga, pejabat pemerintah setempat. Yang keempat, dunia usaha atau industri. Dan yang kelima, pakar pendidikan yang mempunyai terhadap pada peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang terakhir, fungsi dan tujuan pembentukan komite sekolah. Fungsi dari komite sekolah yakni mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Lalu, tujuan dari pembentukan komite sekolah sendiri adalah untuk menyalurkan aspirasi serta praksara masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di. Maka dengan ini, saya menyimpulkan bahwa komite sekolah sangatlah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Karegina Pacis Bajawa. Karena dengan adanya komite sekolah ini, mutu pendidikan di SMA Karegina Pacis Bajawa akan semakin baik. Karena di sini semua keputusan dan kebijakan yang telah diputuskan akan berlangsung dengan baik di SMA Karegina Pacis Bajawa. Lalu dari saya tentang saran adanya komite sekolah di SMA Karegina Pacis Bajawa adalah saya menyarankan agar komite sekolah ini terus terjadi karena bisa meningkatkan mutu pendidikan. Tanpa adanya komite sekolah, bisa saja di suatu pendidikan itu tidak akan ada peraturan mengenai keuangan sekolah dan peraturan tentang sekolah seperti yang lainnya. Terima kasih.